Selamat bertemu kembali adik-adik. Wah, tanpa terasa ya, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Luar biasa, Tuhan sudah pimpin kita, Tuhan sudah sertai kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati untuk bersama-sama memuji Tuhan. Karena kita bisa bertemu di sekolah minggu lagi. Yuk bersama-sama kita nyanyi lagu Halo Halo. Halo halo kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Mari kita bergembira semua, Tuhan Yesus memberkati. Halo halo, halo halo kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Mari kita bergembira semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Halo halo kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Mari kita bergembira semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Puji Tuhan ya, kita bersama-sama bertemu kembali untuk memuji Tuhan, untuk saling berdoa, untuk belajar firman Tuhan. Dan saat ini mari kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk kita berdoa. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami berkumpul pada hari ini. Semoga apa yang kami mendengar hari ini berguna, sahabat bagi kami. Amin. Nah sekarang langsung mau ajak kalian, ayo ambil sikap berdiri. Yuk kita menyanyi sambil menggerak-gerakkan badan. Kita olahraga sedikit ya. Lagu ini sudah lama loh tidak pernah dinyanyikan. Tapi langsung mau kalian yang di rumah bersama-sama kita mau gerak-gerakkan badan supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Yuk kita nyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Tanganku. Kepak-kepakan tanganku, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Di kepak-kepakan tanganku, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri,
Badannya sudah segar enggak? Nah, adik-adik, jangan dulu duduk ya. Kita mau lanjut dengan pujian yang mengatakan kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari apa ya? Nah, di dalam pujian ini bersama-sama kita mau memuji Tuhan bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari apa, lebih tinggi dari apa. Yuk, kita nyanyikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga taman, oh Yesusku. Sekali lagi yuk. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, silakan duduk. Nah, adik-adik, ternyata kasih Yesus itu sangat indah ya. Mari, sekarang kita mau siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu sungguh indah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Namun sebelum mendengarkan cerita, lo semua bertanya dulu. Kalian tahu enggak alat-alat transportasi? Pasti tahu ya. Coba sekarang, kalau yang ini apa namanya? Iya betul, itu adalah mobil. Kalau mobil biasanya digunakan di mana? Di jalan raya ya, atau di darat gitu. Kalau yang ini, apa yuk? Yang panjang? Betul, itu namanya kereta api atau sekarang juga ada kereta listrik. Nah, kalau kereta api juga itu biasanya digunakan di mana ya? Betul, ya kereta api itu di darat juga. Nah, kalau ini coba ya. Apa namanya? 100 pesawat terbang. Nah, kalau pesawat terbang itu digunakan di mana? Ya, di udara gitu ya, tinggi gitu. Ini coba yang terakhir. Ini apa namanya? Betul. Itu namanya kapal laut. Kalau kapal laut berarti dia digunakan di mana ya? Oh, ternyata dia digunakan atau dia berjalan di laut. Tapi adik-adik, ada satu kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa ada sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar. Dia bukan
berlayar di laut. Dia ada di darat. Kira-kira apa ya itu? Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan, Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Akhirnya hujan berhenti. Lihatlah. oh Tuhan, Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana Bapak Nuh dan juga keluarganya diselamatkan dari air bah yang buah yang banyak itu. Kenapa ya Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang yang hidup di dunia waktu itu? Wah, ternyata mereka tidak lagi hidup taat kepada Tuhan. Mereka selalu berbuat jahat. Akhirnya Tuhan marah. Tapi Tuhan menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya karena Bapak Nuh adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang taat kepada Tuhan.
sewaktu Tuhan menyuruh untuk membuat bahtera, Bapak Nuh kerjakan itu. Wah, adik-adik, di dalam kehidupan Bapak Nuh ya, mereka kerjakan dengan baik, mereka taati perintah Tuhan, mereka saling membantu sampai pada akhirnya ketika Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan juga menyuruh hewan-hewan masuk ke dalam bahtera tersebut. Lalu turunlah hujan yang lebat selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Wah, akhirnya bumi itu tertutup dengan air, dan banyak orang yang tidak terselamatkan lagi. Selama 150 hari, kemudian air itu mulai surut. Dan Tuhan berjanji kepada Bapak Nuh, "Nuh, mulai sekarang aku berjanji untuk tidak lagi membinasakan manusia ya dengan air bah." Nah, sebagai bukti tanda perjanjianku adalah sebuah pelangi. Ya, jadi kalau kita lihat pelangi menandakan bagaimana janji Tuhan kepada Bapak Nuh, janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan memelihara kita. Adik-adik, ingat nak minggu lalu ketika Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi, Allah mau menolong mereka dengan memberikan janji akan memberikan juru selamat untuk mereka, untuk manusia, menyelamatkan manusia. Wah, luar biasa ya. Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, menebus setiap kita manusia yang berdosa ini sehingga kita bisa diselamatkan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk menghormati Tuhan. Kita mau belajar juga supaya kita selalu setia kepada Tuhan. Ya, nah, biarlah melalui kisah Bapak Nuh dan anak-anaknya ini menolong kita untuk selalu ingat janji Tuhan dan juga membawa kita taat kepada Tuhan. Ayat hafalan minggu ini, yuk siapkan hati dan juga mata untuk lihat bersama-sama. Diambil dari mana ya ayat hafalannya? Ayat hafalan kita minggu ini sebuah di dalam bentuk tulisan ya. Coba baca. Kalimat pertama atau kata pertama, Tuhan. Ya, Tuhan. Apa ini? Setia. Lalu apa ini? Dalam segala perkataannya. Mazmur 145 ayat 13b. Yuk sama-sama sekali lagi ya. Kita baca ayat hafalan minggu ini. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Mazmur 145 ayat 13b. Coba sekarang langsung tidak pegang kertas, kita sama-sama hafal yuk. 1, 2, 3. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Mazmur 145 ayat 13b. Oke, ya. Untuk meresponi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk bersama-sama kita nyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya serta anak-anaknya.
Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami untuk taat dan setia selalu seperti Bapak Nuh dan keluarganya yang taat, yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kami berjanji, kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana Tuhan mengasihi keluarga Bapak Nuh dan Tuhan mengasihi kita semuanya. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa kasih kita kepada Tuhan, yuk bersama-sama kita mau memberikan persembahan, kita mau untuk melayani Tuhan, dan kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, persembahan kalian bisa ditransfer ke nomor rekening yang telah tertera di layar ini, maupun kalau misalnya kalian selama ini belum sempat untuk mentransfer, tetapi kalian mau memberi, menabung dan nanti pas lewat di depan gereja bisa ya titip sama Lause Mary, bisa titip sama Lause Wasti atau Lause Sim. Oke? Nah, untuk mengiringi kita bersama-sama memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian yang menceritakan bagaimana Tuhan itu menciptakan pelangi. Tuhan itu memberikan pelangi, mengingatkan kita akan janjinya yang ajaib buat kita. Yuk kita nyanyikan lagu Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi adalah ciptaan Tuhan yang menggambarkan bagaimana janji Tuhan kepada setiap kita adalah ya dan amin. Yuk bersama-sama kita mendoakan untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Engkau mengasihi kami semuanya. Dan pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu hidup taat kepadamu, untuk selalu mengasihimu, untuk tetap setia kepadamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia ini di masa-masa pandemi. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau menjaga kami semuanya. Dan biarlah Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, tanpa terasa sudah waktunya kita mau berpisah ya, tetapi kita jangan bersedih karena kita jikalau masih diberi kesempatan minggu depan ketemu kembali. Nah, langsung mau ingatkan supaya tetap kalian mengikuti dan taati protokol kesehatan, rajin cuci tangan ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga tetap tinggal di rumah dulu ya, jangan kemana-mana. Oke? Ya, mari bersama-sama kita akan menutup di dalam doa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, kiranya Engkau tetap
menjaga kami semuanya, dan Tuhan tolong kami supaya minggu depan kami bisa bersama-sama bertemu kembali di sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.